Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33, Niat Jahat Mantan Terbongkar. Ayu bersikeras. Ia tidak bisa hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Tapi, kamu harus menuruti semua perkataan, Mas. Oke. Iya, asalkan aku dibolehkah ikut Mas mencari Alif. Jawab Ayu masih dalam pelukan suaminya. Arkana pun mengambil ponsel dari saku celananya menghubungi seseorang. Bar, kamu susul kami ke kebun binatang. Reschedule meeting hari ini. Ada masalah? Jelas Arkana. Baik, aku segera ke sana. Jawab Bara tanpa bertanya apa yang terjadi. Mendengar suara Arkana yang serius, Bara yakin ada masalah yang sangat penting. Tidak ingin menerka-nerka tentang apa yang terjadi. Bara pun segera pergi setelah memberi instruksi pada sekretarisnya. Kini, mereka berkumpul di kantor pusat informasi. Rombongan sekolah Alif sudah kembali pulang. Arkana dan pihak sekolah setuju untuk menutupi apa yang terjadi pada Alif agar tidak menimbulkan kegaduhan. Sehingga semua kegiatan berjalan seperti biasa. Karena kegiatan terakhir adalah kegiatan bebas antara anak bersama orang tua mereka masing-masing dan setelah itu mereka pun pulang. Selain Ayu dan Arkana ada Miss Indah ditemani Mr. Gilang dan juga Miss Nela. Tidak hanya itu, perwakilan pihak pengelola pun turut hadir setelah mendengar adanya kasus penculikan di kebun binatang yang mereka kelola. Mereka sedang menyaksikan rekaman CCTV yang menunjukkan Alif dibawa seseorang sampai akhirnya bisa dibawa keluar kebun binatang. Terlihat Alif yang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena dibius. Saya benar-benar minta maaf karena sudah lalai menjaga Alif. Miss Nela yang merasa bersalah terus meminta maaf. Miss Indah yang ada di sampingnya hanya mengusap punggung Miss Nela. Sudahlah, kami tidak menyalahkan Miss Nela. Jawab Arkana. Kami juga minta maaf karena bagaimanapun kejadian ini terjadi di wilayah kami. Kami akan membantu sebisa kami. Ucap Pak Wisnu pengelolaan kebun binatang. Terima kasih, Pak. Dengan CCTV yang Bapak tunjukkan setidaknya bisa membantu saya mencari pelakunya. Polisi yang berada di sana karena laporan dari Arkana pun ikut menyaksikan CCTV. Saya mohon bantuannya, Pak. Pinta Arkana pada polisi yang datang. Baik. Kami akan berusaha semampu kami. Kami akan segera memberitahukan kepada Anda jika sudah ada kabar terbaru. Ucap Pak Jaya. Terima kasih, Pak. Arkana menyalami polisi yang akan membantu pencarian Alif. Sebaiknya kita semua pulang dan menunggu kabar saja. Arkana meminta semua yang ada di sana untuk pulang. Kami pamit pulang. Pak, maaf tidak bisa banyak membantu. Semoga Alif segera ditemukan. Miss Indah menghampiri Arkana dan Ayu. Amin, terima kasih, Miss. Jawab Arkana sedangkan Ayu hanya mengangguk saja. Mr. Gilang dan Miss Nela pun mengikuti Miss Indah yang keluar dari ruangan. Ayo, kita juga harus pulang. Kita tunggu kabar pencarian Alif di rumah. Ajak Arkana pada Ayu yang hanya diam dan terus menangis karena khawatir akan keselamatan Alif. Apalagi sampai saat ini tidak ada telepon apapun dari penculiknya. Sehingga mereka belum bisa memastikan apa motif penculikan Alif. Arkana dan Ayu pulang setelah berpamitan pada pihak pengelola dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Bagaimana, Bar, sudah ada kabar? Tanya Arkana pada Bara yang berjalan di samping kirinya sementara Ayu di samping kirinya. Mereka sangat pintar. Selain plat mobil palsu, mereka juga melepaskan semua yang Alif pakai.
termasuk gelang yang sudah kamu taman alat pelacak di dalamnya. Jawab Bara pelan namun masih bisa didengar Ayu juga. Apa mungkin Alif memang sudah ditargetkan? Arkana menyimpulkan sendiri. Sepertinya begitu, kamu mencurigai seseorang? Tanya Bara. Arkana diam, ia berpikir keras, apa ada yang sudah ia buat sakit hati? Namun, ia tidak punya masalah dengan para pengusaha lainnya. Entahlah, aku merasa tidak punya masalah dengan para pengusaha lainnya. Orang yang sakit hati padaku paling orang dari masa laluku. Jawab Arkana hati-hati sambil melihat ke arah Ayu yang tidak berekspresi apapun. Kalau Tasya, ia dan ibunya sudah kembali ke kota kelahirannya. Aku pernah tidak sengaja bertemu dan dia biasa saja. Malah meminta maaf atas kebodohannya karena terlalu serakah mau memilikimu padahal tahu kamu sudah menikah. Arkana diam sambil terus melihat ke arah Ayu. Masalah mantan biasanya sangat sensitif. Namun, yang dilirik hanya diam padahal Ayu pun pasti mendengar pembicaraan mereka. Entah kalau Sheila. Dia kan sakit hati karena video panasnya tersebar membuat ia kehilangan banyak kontrak. Bahkan ia juga di blacklist dari dunia hiburan yang sudah membesarkannya. Belum lagi, sanksi sosial yang ia dapatkan. Jelas Bara panjang lebar. Arkana diam mencoba mengingat. Coba kamu cari tahu di mana dia sekarang juga apa ada keterlibatan dirinya atas hilangnya Alif. Oke. Aku tunggu kabarnya secepatnya. Baik, aku pergi duluan. Bara lalu melihat ke arah Ayu. Aku pergi duluan ya, Yu. Kamu yang sabar. Iya, Kak, terima kasih. Bara pergi menuju mobilnya yang diparkirkan tidak jauh dari sana. Ayo masuk. Arkana membuka pintu mobil untuk Ayu. Setelah itu ia memutari mobil dan masuk dari pintu yang lainnya. Langit sudah mulai gelap. Sayang, ayo makan dulu. Arkana masuk ke dalam kamar dengan nampan di tangannya. Ayu yang sedang duduk di depan jendela hanya meliriknya sekilas. Lalu ia kembali melihat keluar jendela. Melihat Ayu yang hanya melihat ke arahnya sekilas. Arkana segera meletakkan nampan yang berisi makanan itu di atas meja. Ia lalu duduk di samping Ayu dan menghadapkan tubuhnya ke arah istrinya. Sayang, ayo makanlah walau hanya sedikit. Dari siang kamu belum makan apapun. Aku tidak lapar. Jawab Ayu. Arkana menghela nafas. Ia tahu istrinya sedang memikirkan Alif yang entah seperti apa kondisinya sekarang. Seperti halnya kamu, aku pun sangat mengkhawatirkan Alif. Tapi, kamu tidak boleh sampai menyiksa dirimu sendiri. Ingat, di sini ada adiknya Alif. Adik yang sangat Alif harapkan. Kamu pun harus menjaganya dengan baik. Arkana mencoba membujuk Ayu sambil menyentuh perut Ayu. Diingatkan seperti itu, air mata Ayu menetes. Ia kemudian menyentuh perutnya, di mana janin itu sedang tumbuh. Dan sangat membutuhkan nutrisi yang ia dapatkan dari asupan makanan ibunya. Makan ya, aku suapi. Arkana kembali membujuk sambil menghapus air mata yang menetes membasahi pipi istrinya. Ayu pun akhirnya mengganggu. Arkana mulai menyuapi Ayu dan juga dirinya sendiri. Karena seperti halnya Ayu, ia pun sebenarnya tidak nafsu makan namun ia harus tetap menjaga kesehatannya. Apa sudah ada kabar dari Kak Bara? Tanya Ayu setelah menelan makanan yang ada di mulutnya. Bara bilang, dari barang Alif yang mereka buang itu mengarah keluar kota.
Apa Alif sudah makan? Arkana diam, ia tidak menjawab. Aku dan ayah sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Alif. Jadi, kamu pun harus berusaha untuk tetap sehat demi Alif dan demi calon anak kita. Arkana memeluk istrinya. Baiklah. Mereka pun makan sepiring berdua sampai makanan yang ada di dalam piring habis. Sementara itu di tempat lain seorang anak masih tertidur pulas karena obat bius dosis tinggi yang diberikan kepadanya. Salah seorang di antara orang yang menculik anak itu mendekatinya dan mengecek kondisi anak tersebut. Masih bernafas, ucapnya. Tapi, kenapa dia belum juga sadar? Tanya yang lain penasaran. Aku juga tidak tahu. Kedua orang yang menculik Alif pun keluar kamar. Mereka duduk kembali di kursi kayu dan melanjutkan menonton TV. Halo. Bagaimana keadaan anak itu? Dia aman, dia masih tidur. Baguslah. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Tunggu saja, seseorang akan menemui kalian dan menjemput anak itu. Oke. Sisa bayaran kalian akan kalian dapatkan setelah orang suruhan saya membawa anak itu. Haha, baiklah. Panggilan itu pun ditutup. Bagaimana? Pria yang dari tadi mencuri dengar apa yang dibicarakan temannya bertanya. Kamu tenang saja, orang itu akan membayar sisanya setelah orang suruhannya datang untuk membawa anak ini. Sementara di sudut kota lainnya, pria yang baru saja mendengar bahwa Alif aman di tangan orang suruhannya segera pergi menemui seseorang. Bagaimana, sayang? Seorang perempuan berdiri menyadari kekasihnya masuk ke dalam kamar. Kamu tenang saja, dia aman dengan orang suruhan kita. Pria bertubuh kekar itu memeluk wanita miliknya. Hani, kau berjanji akan melayaniku malam ini jika rencana kita menculik anak itu berhasil. Ucapnya dengan tatapan penuh damba. Aku tak pernah mengingkari janjiku. Jawabnya tersenyum sambil mulai melakukan apa yang ia janjikan. Setelah semalaman melakukan olahraga, keduanya terkapar di atas ranjang. Kamu yakin akan menjualnya? Ya, aku yakin. Jawab sang perempuan dengan mata terpejam karena lelah. Arkana dan keluarganya itu kaya raya, tidakkah kamu ingin menguras hartanya? Sang pria mengkompori agar kekasihnya itu berubah pikiran. Aku tidak melakukannya karena harta, aku melakukannya karena ingin membalaskan dendamku. Aku ingin membuatnya menderita. Sheila. Jangan panggil aku dengan nama itu lagi, Bobby. Mata yang awalnya terpejam langsung melotot seketika. Sheila sudah mati, yang ada hanyalah Nela. Ucapnya dengan nada geram. Melihat wanitanya marah, Bobby hanya terkekeh. Baiklah, baiklah, siapapun namamu sekarang, kau tetap wanitaku. Ucapnya sambil mulai kembali melakukan yang ia inginkan. Aku sudah lelah. Keluhnya. Biar aku yang bekerja sekarang, kau diam saja. Terdengar ketukan di depan pintu. Kedua laki-laki yang dari tadi hanya mengisi waktunya dengan menonton TV saling melirik. Kita buka atau tidak? Tanya salah seorang di antara mereka. Bukankah kita memang sedang menunggu seseorang menjemput anak ini? Pria berkepala plontos itu menjawab. Tapi, bagaimana kalau dia bukan orang yang kita tunggu? Pria berkepala plontos yang awalnya akan membuka pintu pun mengurungkan niatnya. Siapa di luar? Hening, tidak ada jawaban.
Jangan bukan orang yang kita tunggu. Si pria berambut gondrong berbisik pada temannya. Kami orang yang disuruh untuk membawa anak itu dari kalian. Tiba-tiba terdengar jawaban dari luar. Sepertinya mereka orang yang kita tunggu. Pria berkepala plontos itu langsung membuka pintunya dengan tenang. Setelah pintu terbuka, orang-orang berpakaian hitam masuk ke dalam rumah itu. Kapan kita akan melakukan transaksinya? Nela yang sedang merias diri di depan cermin melirik Bobby yang sedang memakai pakaiannya. Malam ini, jadi, siang ini kita akan membawa anak itu ke tempat pembelinya. Jelas Bobby. Ya, semakin cepat semakin baik. Aku tidak ingin rencana kita gagal. Padahal kalau minta tebusan kan pasti lebih menguntungkan. Lagi-lagi Bobby berusaha mengompori Nela. Dan membuat mereka tahu bahwa kita pelakunya. Itu bukan ide yang bagus. Karena kita pasti akan berakhir di jeruji besi sebelum bisa menikmati uang yang kita ambil. Timpal Nela datar. Kamu tetap pergi mengajar hari ini? Bukankah rencana kita sudah berhasil? Jadi, kamu tidak perlu berakting jadi guru lagi. Bobby menghampiri Nela dan memandangi wajah kekasihnya di cermin. Jika aku tiba-tiba menghilang, justru mereka akan curiga. Kau benar juga. Aku selalu benar. Ucapnya sombong. Ya. Di sekolah, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun masalah penculikan Alif belum menemui titik terang. Informasi terakhir yang pihak sekolah tahu, Alif belum ditemukan. Miss, kenapa Alif tidak masuk? Tanya salah seorang teman sekelas Alif. Alif sedang ada keperluan keluarga. Terpaksa Miss Nela berbohong, sesuai kesepakatan para guru jika ada yang menanyakan Alif. Anak-anak pun diam setelah tahu alasan Alif tidak sekolah. Miss Nela pun mengajar seperti biasa. Seperti rencana pagi tadi, siang ini Nela dan Bobby akan menjemput Alif di tempat penyekapan dan membawanya keluar kota. Nela berjalan ke arah gerbang saat Bobby mengatakan ia sudah ada di depan gerbang. Nela mengerutkan keningnya karena tidak menemukan mobil milik Bobby. Hanya ada sebuah taksi yang terparkir di sana. Masuklah. Bobby setengah berteriak melambaikan tangannya ke arah Nela saat kaca mobil terbuka. Walaupun merasa aneh, Nela tetap melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam taksi. Kemana mobilmu? Tadi, tiba-tiba mogok. Terpaksa naik taksi. Kita tidak ada waktu kalau harus menunggu mobil diperbaiki. Nela hanya manggut-manggut. Mobil pun melaju ke alamat yang dituju. Sebuah rumah yang cukup besar di mana banyak penjaga yang menjaga rumah tersebut. Rumah yang mereka gunakan untuk menyekap Alif. Kita istirahat sebentar, baru melanjutkan perjalanan. Usul Bobby. Ya, aku juga lapar. Kita makan dulu. Nela menerima usulan Bobby. Ia pun sudah merasa kelaparan setelah beberapa jam berkendara. Pelayan pun menyediakan makan untuk keduanya. Setelah semua terhidang di atas meja makan, mereka mulai makan. Tiba-tiba Nela tak sadarkan diri. Sayang kamu. Belum sempat Bobby bertanya, ia pun sudah tak sadarkan diri juga. Para pengawal yang ada di sana segera membawa keduanya ke dalam sebuah kamar. Lalu mendudukkan mereka di kursi kayu dan mengikatnya. Kalian keluarlah. Perintah seorang pria yang kemudian duduk di sofa yang ada di hadapan keduanya. Nela mulai tersadar dari pingsannya. Ia menggelengkan kepalanya yang sedikit pusing. Namun, detik kemudian ia terkejut saat menyadari tangan dan kakinya terikat.
Kau sudah sadar, Miss Nella alias Sheila. Ucap seseorang yang duduk dan menunggu keduanya sadar. Dek. Nella terkejut. Perlahan ia melihat ke arah orang yang memanggilnya. Kamu. Ucap Nella terbata. Orang itu menyeringai. Hai, sudah lama tidak bertemu. Sapanya. Tidak, ini artinya rencanaku gagal. Jeritnya dalam hati. Melihat keterkejutan Nella, orang tersebut tersenyum senang. Lepaskan aku, Bara. Bersambung.